Nah, kita balik lagi nih. Kita sekarang masuk ke part 2. Tadi seru banget ngobrol sampai udah tiba-tiba udah like 20 minutes something ya. Iya. Oke, kita lanjut aja nih sama Bro Aski. Bro, ini gue mau nanya lo nih. Kan lo, gue kenal lo sejak dari STC lah ya, sekitar like, I don't know, 7 or 8 years ago lah. Iya. Gue nih udah main cigarette ini almost 10 years. I think I know you dari zaman STC itu sekitar tahun 2014-2015 kayaknya. Sekitar itu. Nah, sekitar itu. Lu kan sekarang di dunia musik juga nih, Bro. Iya. Kok bisa related sama dunia hobi nih? Kalau tadi denger cerita lu di part 1 nih, memang kan lu dari kecil gitu kan. Terus gimana tuh cara pandang dari seorang musisi tentang hobi ini, relatednya di mana tuh? Bisa lu ceritain nggak? Ini masuk sih ke dunia musik karena apa gini ya? Di klip-klip Kan maksud gua kalau di musik kan kayak dari your style and everything kan. Bu, masih main-mainan sih kan ada kan karena oh iya, wow metal taunya koleksi mobil-mobilan. Kan ada tuh banyak orang-orang yang suka ngomong gitu, udah gede masih main-mainan. Kata gua what the hell? Ini bukan mainan-mainan nih, harganya lumayan. Iya, nih. ulang ya. They don't know what is that gitu. Mereka nggak tahu apa itu ya bodoh amat gitu kan. Dan ketika mereka tahu, mereka, hah? Serius lo? Iya, gue bilang sampai mereka nggak percaya. Oh ini anak-anak musik nih? Iya. Nanya lo nih? Iya kan? Lu koleksi gitu? Gue sempat sampai gini loh, dulu ada fans gue yang akhirnya kan gue dulu sering Facebook kan gue hide, gue betin gitu kan sengaja biar nggak terlalu banyak orang masuk ke situ dan gue menghindari kalau fans tuh mendingan masuknya ke Facebook band gue aja. Jangan you have another inilah ya. Ini kan ada ini private gue nih akhirnya mereka tau lah Facebook gue nge-add gitu mau nggak gue confirm nggak enak, gue confirm ya HP sampai ada yang protes, bang. Buset, lu rocker ragu keras, kok mainnya mobil-mobilan gitu. Ya kan? That was crazy ya. Kata gue, ya ini akun pribadi gue bro, gitu kan gue bilangnya. Dan ini hobi gue, gitu. Ini yang bisa satu nge-refresh gue, bisa ngasih gue ide. Dan kadang kan dalam video klip musik-musik juga tuh ada monumen-monumen kayaknya mobil-mobil apa gitu kayak mobil Guns N' Roses tuh yang klip lagu apa tuh yang mobil Mustangnya dicemplungin ke jurang tuh terus si Slash main gitar, nah itu kan terus ternyata Matchbox ngeluarin mobil itu, gitu kan. Nah itu Johnny Lighting juga ada kan yang Guns N' Roses punya siri juga itu keluarin juga dia. Jadi gue juga lihat ada beberapa mobil-mobil yang benar-benar monumental dan ada di klip-klip lagu itu dan dari tampilan mobilnya itu mobilnya tampilan rockers. Ini yang tampilan ya. Ini gitu. karena lo ngomong itu, gue jadi ingat kan di Hot Wheels sendiri kan ada si Ozzy Osbourne yang siri kan, ada kemarin ada apa ya, Led Zeppelin juga keluarin, Beatles juga keluarin kan siri-siri. Maksudnya memang related this kind of hobby juga nggak membatasi ya, maksudnya. Makanya yang Omers yang Om Mike mau sampein tuh kadang-kadang this kind of hobby tuh nggak cuman dikotakin harus di mainan doang nih kayak si Om ini, Om Aski sendiri punya berkecimpung di dunia musik dan musiknya bukan musik biasa guys, I mean like is a rock and roll tapi gitu. Ada sih, ada lagu rock and roll apa metal sih? Gue lebih ke hard rock sebenarnya. Ya kan awalnya ke hard rock terus gue larinya ke modern rock, sekarang mengarah ke lebih ke heavy rock new metal. Tapi gue tetap bawain lagu-lagu yang easy listening dan keresahan nggak semuanya keras. Ada lagu cinta, tapi nggak lagu cinta yang seolah-olah lu diputusin besok dunia selesai, enggak cengeng gitu lah ya kan. Lu nyanyi lagu cinta tapi lu tetap laki-laki. Besok manly-nya masih ada nih masih ada itu. Lu diputusin besok matahari masih bersinar bro. Supir Kopaja masih narik. It's not the end of the world ya. It's not the end of the world. Jadi supir Kopaja masih narik, tukang nasi goreng masih lewat. Tenang aja. Oke, lu diputusin lu sakit, tapi you have to get up, man. Oke. Nah, jadi ini tadi kan kita udah ngobrol nih Om. Lu punya dunia diecast kan
bisa dibilang dari dua dimensi ya. Maksudnya kayak dari zaman dulu, dari permulainya komunitas di Indonesia sampai sekarang nih. Dan lu tadi udah cerita juga plus minus dan perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Nah, menurut lu sendiri dunia diecast di ke depan ya, kita ngomongin ini ya, habis pandemi segala macam. Dunia bisnis diecast gimana menurut lu, dan yang kedua di komunitasnya ini apa sih yang harus mereka perhatikan buat bikin semakin solid? Karena gini, semakin tua komunitas mestinya kan semakin solid. Nah, ini yang membuat apa yang menurut lu nih, apa sih yang harus diperhatiin supaya komunitas tuh bisa semakin solid? Komunitas semakin solid itu yang penting yang harus dijaga etika ya. Oh, that's the most important. Etika, tali kekeluargaan, silaturahmi, dan ini nggak cuma sekedar hobi yang lo nyemplung cuma mau nyari untung. Exactly, gue setuju. Iya, kita nih kayak gue bisa kenal Om Anton Sarsono di Bali, FX Ari King, terus gue bisa kenal Dundon, terus bisa kenal Om siapa tuh yang di Jogja, di mana. Itu karena diecast, salah satunya. Selain gue memang manggung dari kota ke kota, sampai gue kan sempat jadi customizer, gue tukang custom juga. Ini tukang custom juga nih. Tukang custom juga gitu kan. Dan itu banyak juga kan ide-ide lu yang sekarang udah banyak orang ceplok. Banyak, kan? Gue orang-orang belum bikin sepeda, gue bikin sepeda. Orang-orang belum bikin tabung nos. Banyak ide gue yang dia emang jiwanya seni sih, bukannya cuma diecast doang. Lu kemarin gue liat bikin kursi dari apalah itu kan. Gue memang basicnya seni rupa, gue ngelukis juga. Oh iya, lu bisa mural kan? Gue matung. Kita belum jadi tuh project tuh ya. Oh iya, itu dia. Karena sampai udah pindah, gila. Gue waktu itu gini, gue lagi banyak kerjaan, lagi banyak pesanan desain, tiba-tiba lu, yaudah gambarin dong, terus desain apa? Lu cariin deh. Hah? Kata gue nih, di otak gue lagi banyak. Bro, bukannya biasanya seniman itu lebih enak dikasih kebebasan, malah bingung ya? Enggak juga. Kadang pada saat tertentu di mana kita dikejar deadline atau lagi banyak pesanan yang kayak you have to know the concept. Iya, paling nggak kita nanya, lu konsep lu mau gimana nih? Gitu. Karena waktu itu jujur, gue lagi nulis lagu, gue lagi bikin komposisi lagu, gue lagi ngatur aransemennya bersama dengan band. Terus gue ada pesanan beberapa desain gitu kan yang harus gue selesaikan buru-buru. Terus ada teman juga yang minta bikinin logo untuk bengkelnya, untuk kaos. Ah itu kan sibuk banget. Waduh, kata gue, ini gue harus mikir lagi. Nah, dia nih bela-belain kesini ya. Maksudnya ini yang gua hargain ya bro. Kayak tadi dia datang ke sini tuh hujan gede diterobos sama dia. Ya, dari mana? Dari Bogor. Tadi dari Bogor. Dari Bogor ke Jakarta Utara. Iya. Naik chopper ini. Naik chopper ya, stangnya crazy. Nah itu yang maksud gua kayak di komunitas tuh memang sekarang respect others, etika dan things yang memang lu nggak bisa pay for it gitu, like itu memang harus ada sense-nya gitu. Nah sekarang kan diecaster sekarang sendiri itu mungkin mereka nggak tahu gitu loh bro, ngerti nggak? Kalau lu udah tahu tetap lu ngelakuin itu sih menurut gua kurang ajar gitu kan. Tapi kan kalau yang belum tahu nih kayak anak-anak muda sekarang segala macem, oh dengan nonton ini mungkin you guys can be a true diecaster gitu, bener-bener. Lu jangan ngehe lah gitu istilahnya kan. Iya, maksudnya kayak lu harus tahu diri lah. Jadi kayak lu masuk sini ini tuh bukan dunia baru yang baru lu buka. Di sini ada orang-orang lamanya. Ada senior yang kadang-kadang ngawasin nih di Facebook nih. Ngawasin dan dia nggak aktif bro. Cuman kalau ngeliat kegiatan kayak ini siapa sih? Kenapa sih? Gitu kan kadang-kadang banyak sih. Kayak misalnya kayak apa ya? Gue boleh ngomong lah di sini kayak masalah kesopan santunan dagang, kayak itu killing price with no apalah kayak gitu-gitu. Matiin pedagang lain. Itu jelek-jelek. penting. Jadi gini, memang beda banget zaman dulu dan ini banyak loh orang yang silence collector ini banyak bro. Justru malah gue bilang gini, diecaster yang semakin berumur, semakin lama, itu dia semakin wise dan dia nggak banyak bacot. Gitu kan? Tapi koleksinya cinting. Tapi begitu kita ke rumahnya koleksinya, lu bikin lu pingsan, lu pulang tuh sampai digotong-gotong sampai mimpi. Si Om itu punya itu, sampai Om Kemas tuh punya panic room loh. Tahu, gue udah pernah ngerasa dia. Itu gila loh. Om Adik. Om Adik itu satu-satunya diecaster di dunia loh. Dia orang Indonesia di dunia yang punya koleksian siapa tuh? Formula. Bukan box apa sih? Box apa? Khusus custom Hot Wheel. Si Jimmy Chavez. Boxman. Terlengkap di dunia, dia doang. Diecaster Indonesia tuh. Dia dari delivery kan?
Dia mainnya dari delivery Formula One. Iya, tapi untuk seri Boxman banyak dia. Semua keluarannya dia satu-satunya yang paling lengkap di dunia. Gue pernah ke tempat dia bro, diundang ngobrol sama Om Adik. Dan gila sih Formula 1-nya kan itu lebih fokus ke Formula One-nya dia kan. Di Ferrari juga dia kan juga ini. Itu memang maksud gue. This guy very silent, but Om Adik slow orangnya. Slow. Nah, ini kelihatan kalau. Tapi respect-nya kan kelihatan nggak maksudnya. Lu segen gitu sama dia gitu. Walaupun sama diecaster baru, dia showing respect. Jadi kita pun yang muda hormat juga sama dia, respect dia. Dan di segala sisi ya, maksudnya kayak dagangnya lah, apanya. Kita punya status di. Gue juga dulu kan di FB orangnya gini bro. Panasan. Tahu. Ya, kenapa lu bro gitu kan? Kadang gue suka gue sendiri kan, gue bercanda. Sekarang lama-lama gitu kan kita udah makin dewasa, makin kayak kadang-kadang postingan kita itu bukan kadang pengen mengarahkan ke si orangnya, tapi ada efeknya. Kadang ada secara general, kadang ada yang ngingetin bro. Ada yang kesentil. Ada Mike kenapa lagi gitu kan, senior-senior ini kadang suka ngingetin gitu. Udahlah gini-gini. Diecaster semakin ini kita bisa lihat diecaster yang beneran. Yang true collector sama yang musiman bisa kelihatan. Yang orang-orang lama walaupun udah nggak musim dia masih main. Kalau yang musiman ini baru tampil galak. Atau tiba-tiba ada juga nih maaf nih ya. Ada tiba-tiba yang pengen diaku sultan. Langsung beli yang mahal-mahal, yang rare-rare. Saya nggak dengar. Padahal baru gitu ya kan. Itu ada yang cuma pengen dapat pride-nya aja. Karena sekarang gini, kita akuin juga fiturnya di Facebook atau Instagram. Memang kan yang diutamakan adalah likes and love. Oh iya. Which is like they got the appreciation di situ. Mereka dapat kayak orang tuh pujian, dapat orang apresiasi mereka di situ. Nah ini kalau yang gue lihat biasanya di realitinya mereka sendiri, mereka kurang dapat apresiasi. Iya. Jadi masuk ke dunia maya, hal-hal kayak gitu penting. Iya. Jadi memang sih nggak bisa dipungkiri di setiap cabang hobi pasti ada orang-orang seperti itu. Ada yang gila variasinya lah ya. Iya, yang gila respect, yang ini gue bisa beli yang mahal-mahal. Tapi di dunia nyata orang nggak ada yang hormat sama dia, nggak ada yang respect. Jadi dia mencarinya di situ gitu. Kalau buat gue pribadi, ya gue hidupnya dulu dari jalanan men. Istilahnya lebih dari 20 tahun gue hidup di jalan. Istilahnya udah I feel you man. Iya, menemukan there, gitu. Iya, udah menemukan banyak karakter orang. Dari yang mulai dari yang bijak, yang selengehan, semua udah gitu. Yang arogan karena dia ngerasa punya gitu. Ya udah. Jadi ketika di sini ibaratnya psikologisnya tuh gue udah bisa gitu, bisa ngelihat. Walaupun nggak semua bisa gue utarakan ke orang, cuman ini orang gini nih. Nah makanya dengan adanya fenomena kayak kemarin tuh banyak diecaster dadakan, tiba-tiba hunting tuh seluruh minimarket habis, dihabisin gitu, dan mereka belanjanya nafsu. Gue pernah ngalamin masa-masa fase seperti itu. Pengen dihabisin, gila lu bayangin. Di daerah gue tempat tinggal sekarang itu ada 200 minimarket bro. Semuanya habis bro. Berarti sebenarnya racun diecast tuh gila kan berarti? Wah, gila banget diecast sampai akhirnya banyak karyawan dalamnya yang main. Dan mereka udah tahu kenapa sih ini ada hype-nya apa sih? Ada yang ngajarin juga dan mereka ini sebenarnya mereka bukan kolektor. Mereka oportunis gitu kan, yang ingin mencari cuan dengan cepat gitu kan, dan terus hanya melihat, mereka tidak mencari silaturahmi. Jadi basically sebenarnya that's what's going on right now. Iya, mereka tidak mencari silaturahmi. Dan kita disclaimer ya, itu pilihan mereka. Cuma ini sharingan gua sama Om Aski, which is like kita berharap lah ya. Nah, termasuk gua ya, kita belajar tuh maksudnya kayak if you are a real diecaster, kita harus kejaga orang-orang lama ini harus ada ngerti sense itunya ya. Harus menjaga buat bertahan lama, long lasting dan makin seru gitu. Komunikasi terus. Ya kita harus bikin pagar juga nih, gitu. Istilahnya buat yang apa ya? Gak enak juga kalau bilang senior ya. Nggak ada senior katanya kalau di diecaster. Istilahnya ya yang orang-orang lama. Sama-sama doyan mainan. Iya. Diecaster. Karena memang gue beberapa kali itu menjadi penengah keributan, bro.
Antara sesama customizer. Tapi bukan yang belajar ribut kan? Enggak, jadi ada ngaduan nih dari daerah sini nih, misalnya dari ada waktu itu pernah dari Bali ngadu. Om, ada anak begini siapa sih? Oh ini. Oh memang dia anak baru kemarin, terus karena dia jago main lettering terus ngerasa congkak, ngerasa gue jago nih. Waktu itu dia lagi naik daun, merasa tersanjung. Memang sih orang darah muda ya, ngerasa. Dan tiba-tiba dia mengkritik di semua foto orang customizer yang ini, dia ngerasa punya hak untuk menghakimi dan dia nggak tahu situasinya seperti apa gitu kan. Dan orang yang dikritik ini juga dia kan nggak tahu seperti apa. Ya banyak yang om tolongin si ini om ini, oh ya gitu kan. Jadi di situ kan juga they respect me to being a old guy in this hobby kan. Ya tapi kita yang lama-lama nih harus ngejaga juga silaturahmi dan kita harus ngebentengin biar ini tuh berjalan langgeng terus asik gitu kan, dari segi bisnisnya dari segi pertemanannya gitu kan, silaturahminya makin luas. Bahkan kan memang Diecast Indonesia sempat diakui di internasional, ini diakui. Kita diakuin bro. Ini satu buyer paling gila juga banyak di sini. Kolektor paling gila juga banyak di sini. Gitu. The most buyer in eBay Indonesia. Ketika gua ke Amerika itu 78% pembeli Hot Wheels yang gila-gila itu orang Indonesia, bahkan yang mahal-mahal itu, bahkan dari Thailand, dari Singapura itu nggak segila kita. Gila sih. Jadi gini loh, lu hunting di Amerika, barangnya lari ke eBay, yang beli orang Indonesia juga. Well guys, jadi ini hari ini kita belajar ya. Thank you banget nih Om Maski. Kalau kita belajar nanti di satu komunitas itu penting banget. Yang namanya etika, aturan lah ya sebenarnya. Aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis. Sama seperti adat istiadat budaya, nggak tertulis tapi itu dilestarikan terus. Begitu di dunia musik juga sama. Dan sebenarnya how to get respect itu ya dengan cara lu respect others dulu. Ya. Hormatin dulu orang lain. Kalau lu mau dihormatin ya lu harus hormatin orang. Jangan tampil tiba-tiba, gue sultan nih, gue ini. What the fuck, you siapa men? Gitu kan? Gitu. Istilahnya siapa sih, biarin aja. Gitu kan? Gitu. Nggak ngaruh apa-apa juga buat Dina Diecast, kecuali buat pencetusnya kayak Mas, Denny B, Dimas, Anton Sartono. Mereka orang pencetus bikin mereka slow juga. Bangkit komunitas Dewata Diecast di Bali, mereka yang mendirikan ini. Mereka slow aja. Nggak ada yang songongnya. Yang baru keluar itu justru yang banyak bacot, songong itu terus sok sultan. Oke, ini buat teman-teman mungkin yang nonton juga yang baru ya, ada mungkin baru nyemplung, jangan canggung juga gitu, maksudnya. Canggung jangan. It's a fun hobby actually. Mungkin banyak oknum-oknum yang buat kayak ini hobi jadi nggak seru. Jadi serem. Tapi basically ini pengalaman dari bertanyalah, berkomunikasilah, bersilaturahmilah, dan menghargailah itu loh. Kalau kata Amerika, let's make it great again. Oh iya. Oke guys, so kita ngobrol sampai sini dulu sama Maski. Nanti kita kalau ada ngobrolan lagi di chapter berikutnya, nanti komen aja ya di bawah ya. What you guys wanna ask, nanti Om Maski kalau udah nonton di bawahnya bisa juga balas-balas. Dan ini this Diecaster rock and roll. Thank you banget Om udah datang ya. Ini kalau di ngobrol bisa 10 episode nih gitu. Panjang nih bisa. Kita bikin mereka penasaran. Iya, nanti kita ngobrol lagi. Oke, thank you banget. Biasanya kita tutup pakai salam gas Omers. Oh, gimana itu? Salam gas Omers. Salam gas Omers. Peace. Yeah.